Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Pramudia Pangestu dengan NIM A12 2022 06 909 dan rekan saya. Saya Asula Jariana Zahro dengan NIM A12 2022 06 907. Dan saya Maria Bernadette dengan NIM A12 2022 06 930. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan capstone project dengan judul prediksi jenis tumor otak atau glioma menggunakan algoritma decision tree dengan studi kasus glioma grading clinical dan mutation feature. Latar belakang dari penelitian ini yaitu klasifikasi tumor otak atau glioma menjadi subtipe lower grade glioma atau LGG dan glioblastoma multiforme atau GBM merupakan aplikasi yang memiliki dampak krusial dalam bidang data dan machine learning, khususnya bidang medis dalam melakukan diagnosis dan pengambilan keputusan klinis yang akurat. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu mengembangkan model klasifikasi untuk memprediksi subtipe glioma LGG atau GBM berdasarkan data klinis dan mutasi genetik, serta mengimplementasikan model tersebut ke dalam sebuah dashboard interaktif yang fungsional dan mudah diakses. Metode yang kami lakukan yaitu menggunakan algoritma decision tree dengan dataset glioma grading clinical dan mutation fitur dari uji machine learning repository. Proses meliputi eksplorasi data, preprocessing, feature engineering, hyperparameter tuning, dan evaluasi model. Dengan hasil decision tree dengan hiperparameter optimal mencapai akurasi 88,10% pada data testing dengan fitur important tertinggi pada fitur-fitur kunci seperti IDH1, IDH2, dan Edge at diagnosis. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu model yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat bantu prediksi subtipe dari glioma dengan tingkat akurasi yang baik dan telah diimplementasikan dalam aplikasi web menggunakan Streamlit. Secara rinci, latar belakang dari penelitian ini yaitu klasifikasi jenis tumor otak secara akurat antara LGG dan GBM memiliki dampak krusial dalam dunia medis dan pengambilan keputusan berbasis data dalam diagnosis pasien. Kemampuan untuk membedakan kedua subtipe berdasarkan data klinis dan mutasi genetik memiliki aplikasi praktis yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain, yang pertama ada dari tenaga medis untuk membantu proses diagnosis awal dengan lebih efisien dan objektif, terutama dalam membedakan antara LGG dan GBM yang memerlukan penanganan yang berbeda. Lalu ada dari institusi kesehatan dan rumah sakit untuk mengoptimalkan strategi pelayanan dan alokasi sumber daya dalam melakukan penanganan pasien glioma. Selanjutnya, peneliti medis dan akademisi untuk mempercepat analisis hubungan antara fitur-fitur klinis dan mutasi genetik pasien dengan jenis tumor yang paling berpengaruh, serta mengembangkan model prediktif untuk mendukung riset lebih lanjut. Yang terakhir ada dari pengembang teknologi kesehatan untuk merancang sistem pendukung keputusan berbasis machine learning yang dapat diintegrasikan dengan data rekam medis elektronik atau EMR. Rumusan masalah dari penelitian ini sendiri, yang pertama ada bagaimana membangun model klasifikasi yang akurat untuk memprediksi antara LGG dan GBM menggunakan algoritma decision tree. Yang kedua, ada bagaimana performa model yang diukur dengan metrik evaluasi dan fitur apa saja yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi jenis tumor otak. Yang ketiga, ada bagaimana mengimplementasikan sebuah aplikasi interaktif dan user-friendly yang dapat menyajikan hasil prediksi secara real-time. Tujuan dari penelitian ini sendiri secara umum yaitu mengembangkan dan mendeploy sebuah sistem prediktif berbasis dashboard untuk mengklasifikasikan tumor otak menggunakan algoritma machine learning. Tujuan khusus pada penelitian ini sendiri yaitu melakukan exploratory data analysis atau EDA pada dataset glioma clinical dan mutation fitur. Yang kedua, mengimplementasikan preprocessing dan fitur engineering yang optimal. Yang ketiga, membangun model decision tree dengan hyperparameter tuning. Yang keempat, mengevaluasi performa model menggunakan berbagai metrik. Yang kelima, mengimplementasikan model dalam aplikasi web menggunakan Streamlit dan dideploy secara publik melalui platform Hugging Face. Manfaat peneliti ini sendiri ada dari kesehatan yaitu menyediakan prototype decision support tools dalam proses screening awal diagnosis glioma yang dapat digunakan oleh berbagai stakeholder. Yang kedua, dari akademis yaitu kontribusi dalam bidang applied machine learning pada data medis yang bersifat interpretable untuk klasifikasi penyakit. Yang ketiga yaitu teknologi
yaitu demonstrasi implementasi alur kerja mesin learning secara end-to-end yang dapat diakses secara luas. Batasan penelitian ini sendiri terdapat 4 batasan, yaitu dataset terbatas pada data yang diperoleh dari repositori uji. Fokus pada penggunaan algoritma decision tree. Yang ketiga, evaluasi hanya dilakukan pada single algoritma, tidak komparatif studi. Dan yang terakhir, ada dashboard yang dikembangkan merupakan sebuah prototipe dan bukan alat medis yang tersertifikasi secara klinis. Penelitian ini mengikuti penelitian sebelumnya, yaitu berdasarkan penelitian oleh Dewi et al. Tahun 2025 menggunakan perbandingan algoritma decision tree dengan Naive Bayes yang menghasilkan nilai akurasi lebih tinggi untuk algoritma decision tree sebesar 74% dibandingkan algoritma Naive Bayes dengan akurasi sebesar 71%. Algoritma decision tree sendiri merupakan algoritma supervised learning yang dapat digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Model ini bekerja dengan membangun struktur hierarki yang menyerupai pohon, di mana setiap simpul internal mempresentasikan pengujian pada sebuah fitur, setiap cabang melambangkan hasil dari pengujian tersebut, dan setiap simpul atau daun mempresentasikan label kelas akhir. Keunggulan dari decision tree ini sendiri yaitu interpretable tinggi, tidak memerlukan asumsi distribusi, dan dapat menangani data numerik dan kategorikal, serta otomatis feature selection. Cara kerja dari decision tree sendiri adalah sebuah pendekatan recursive partitioning. Proses dimulai dari simpul akar yang berisi seluruh dataset dan secara berulang memecah data menjadi himpunan bagian yang lebih murni. Untuk proses dari 3 komponen utama, yaitu ada splitting. Algoritma mencari cara terbaik untuk splitting data dan melibatkan iterasi melalui pemilihan fitur dan threshold untuk menemukan pemisahan yang menghasilkan simpul-simpul anak yang paling murni. Yang kedua, ada splitting criterion, yaitu menggunakan Gini impurity atau metrik yang mengukur probabilitas kesalahan klasifikasi atau entropi untuk ukuran ketidakpastian dalam sebuah himpunan data untuk mengukur kualitas split. Yang ketiga, ada pruning, yaitu mencegah overfitting dengan membatasi kedalaman atau jumlah sampel minimum dengan menetapkan kriteria pemberhentian. Selanjutnya, dataset ini diperoleh dari uji mesin learning repository yang merupakan hasil akurasi dan pra-pemrosesan dari data yang berasal dari program penelitian monumental berskala besar yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu The Cancer Genome Atlas atau TCGA. Dataset ini terdiri dari 839 intensis dengan 23 atribut sebelum pemrosesan. Dataset ini memiliki target variabel grade dengan kelas LGG dan GPM. Dataset ini tidak memiliki missing value, tetapi memiliki satu duplikasi data. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maria Bernadette. Baik, selanjutnya untuk bagian metode penelitian, untuk kerangka kerja penelitian tersebut terdiri dari data collection, data pre-processing, feature engineering, model training, hyperparameter tuning, dan evaluation, serta deployment. Untuk datasetnya sendiri, sumber dari dataset ini berasal dari uji machine learning repository dengan ukuran sebanyak 839 records yang terdiri dari 23 fitur prediktor dan 1 fitur target, di mana fitur target tersebut terdiri dari 2 kelas, yaitu LGG dan GPM, dengan tipe data yaitu Supervised Classification. Fiturnya sendiri terdiri dari gender, age at diagnosis, race, dan sisanya yaitu 20 fitur lainnya merupakan fitur dari mutasi genetik yang digunakan dalam prediksi jenis tumor otak. Selanjutnya akan beralih pada pemodelan yang kami buat pada Google Colab. Di sini kami sebelumnya mengimpor terlebih dahulu library yang akan kami gunakan untuk pemodelan yang akan digunakan dalam prediksi jenis tumor otak. Selanjutnya akan di-load dataset tcga.csv. Di sini dapat dilihat untuk info dari dataset tersebut terdiri dari 839 entries data dengan total 24 kolom yang terdiri dari
23 fitur prediktor dan 1 fitur target. Selanjutnya, kami melakukan cek missing value, di mana pada dataset yang kami gunakan tidak ada indikasi missing value. Selanjutnya, kami juga melakukan pengecekan pada data duplikat, dan terindikasi bahwa terdapat satu data duplikasi pada baris 409 dengan 424, sehingga kami melakukan drop duplikasi tersebut. Dan hasil dari penghapusan dari duplikasi data tersebut menjadi 838, dengan jumlah fitur yang masih sama dengan sebelumnya. Selanjutnya, untuk deskripsi dataset, pada bagian grade, nilai minimum yaitu 0, di mana nilai 0 tersebut mengindikasikan bahwa grade dari jenis tumor tersebut adalah low atau rendah. Dan untuk maksimumnya ada di 1, di mana indikasi tersebut menjelaskan bahwa jenis tumor dengan indikasi tinggi. Untuk umur sendiri, di sini pasien dengan minimal umur yaitu di 14 tahun, sedangkan maksimum umur pasien ada di 89 tahun. Lainnya, pada fitur mutasi genetik, untuk nilai minimum ada di 0 dan nilai maksimum ada di 1, di mana nilai 0 untuk tidak mutasi dan nilai 1 adalah mutasi. Selanjutnya, kami juga mengecek korelasi antara fitur, di mana nilai tertinggi terdapat antara korelasi TP53 dengan ATRX dengan nilai 0,55. Dan selanjutnya, nilai tertinggi kedua ada di fitur grade dengan fitur age at diagnosis dengan nilai 0,53. Berikutnya, terdapat distribusi pada target fitur, di mana untuk grade 0 atau LGG terdapat 486 pasien, dan untuk grade 1 atau GBM terdapat 352 pasien. Kami juga memvisualisasikannya ke dalam pie chart. Dapat dilihat di sini GBM mendapatkan sebesar 42% dan LGG di 58%. Kami juga melakukan cek fitur bernilai konstan, dan dihasilkan bahwa tidak ada fitur yang bernilai konstan, sehingga jumlah fitur tetap ada di angka 23 fitur. Selanjutnya, kami juga memvisualisasikan dari 23 fitur tersebut, dan dapat dilihat bahwa selain fitur ADH1 dan TP53, dapat dilihat bahwa fitur tersebut di bagian mutasi atau yang berangka 1 memiliki nilai yang rendah dibandingkan dengan nilai 0 atau tidak bermutasi. Selanjutnya, kami juga melakukan cek untuk fitur bertipe kategorikal, dan dihasilkan bahwa pada dataset yang kami gunakan tidak ada fitur yang bertipe kategorikal, karena semua fitur yang ada pada dataset ini sudah dalam bentuk numerik data. Selanjutnya, kita melakukan cek korelasi kembali, dan hasilnya sama seperti sebelumnya karena tidak terdapat fitur yang hilang selama pemrosesan. Selanjutnya, berikut merupakan fitur dengan korelasi tertinggi dengan fitur target atau grade. Dapat dilihat fitur tertinggi di sini ada di bagian age at diagnosis dengan nilai 0,52. Selanjutnya, di sini selanjutnya kami akan membuat model dengan trend test split data dengan perbandingan 90:10, di mana 90 untuk tes, 90 untuk training, dan 10 untuk testing, dengan jumlah training set sebanyak 754 sampel dan testing set sebanyak 84 sampel.
Selanjutnya untuk model decision tree sendiri, di sini kami menggunakan hyperparameter tuning, menggunakan grid search, dan juga kami menggunakan cross validation. Untuk grid sendiri kami gunakan untuk mencari parameter terbaik dari parameter yang sudah kami tentukan sebelumnya. Dan dihasilkan base parameter dengan kriterion gini, max step 5, min sample lift 1, dan min sample split 2. Selanjutnya kami melakukan evaluasi dengan hasil akurasi sebesar 88,10. Dengan nilai precision pada kelas 0 bernilai sempurna, pada kelas 1 bernilai 0,78, dan recall di kelas 0 menghasilkan nilai 0,80, dan di kelas 1 bernilai sempurna. Untuk confusion metricnya sendiri, baris pertama untuk actual low atau low grade glioma menunjukkan bahwa model memprediksi sebanyak 39 sampel sebagai low dan 10 sampel terprediksi salah sebagai satu atau glioblastoma multiforme. Baris kedua untuk actual 1 atau glioblastoma multiforme menunjukkan bahwa sebanyak 35 sampel diprediksi benar oleh model sebagai tumor otak dengan grade tinggi. Kami juga memvisualisasikan fitur importance dari hasil pemodelan decision tree. Dan dihasilkan bahwa ADH1 merupakan fitur important tertinggi yang digunakan dalam model tersebut, disusul dengan IDH2 dan AGE diagnosis. Selanjutnya, kami juga memvisualisasikan model decision tree ke dalam bentuk percabangan, di mana jika ADH1 bernilai kurang lebih sama dengan 0,05 atau bernilai 0, maka simpul atau node bergerak ke cabang kiri. Sebaliknya, jika ADH1 lebih dari 0,5 atau bernilai 1, maka simpul akan bergerak ke cabang kanan. Begitupun seterusnya, sampai pada prediksi dari masing-masing cabang. Visualisasi ini sengaja dibatasi hingga 3 level cabang untuk kemudahan dalam memahami model. Beberapa simpul pada level 3 juga sudah murni seperti gini yang bernilai 0,0, yang berarti semua sampel di dalamnya sudah satu kelas dan tidak perlu dipecah kembali. Selanjutnya kita juga melakukan perbandingan antara nilai akurasi, precision, recall, dan event score antara training dan testing, di mana akurasi pada training set menghasilkan nilai sebesar 0,8872, dan akurasi pada testing set menghasilkan nilai 0,8809, dengan precision pada training set sebesar 0,8872 dan precision pada testing set sebesar 0,90, yang dapat disimpulkan bahwa model yang kami gunakan tidak mengalami overfitting. Dan selanjutnya, setelah eksperimen kami lakukan dan menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, kami mengekspor model ke dalam bentuk file joblib yang kami namakan ke dalam model joblib. Model joblib ini akan digunakan sebagai bahan deployment aplikasi di Streamlit yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Azula. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai web Streamlit yang sudah kami buat dan sudah kita deploy pada platform Hugging Face. Di sini ada web Streamlit yang sudah kita buat pada sebelah kiri, di mana berisi tentang aplikasi, di mana aplikasi ini dirancang untuk memprediksi grade tumor otak pasien berdasarkan informasi demografis dan mutasi genetik, di mana sumber datanya sendiri dari TCGA, dan model yang kami gunakan adalah decision tree, di mana web Streamlit ini digunakan untuk mendukung diagnosis glioma. Kemudian di bagian kiri bawah di sini ada pengembang, yaitu kami yang membuat web Streamlit ini. Ada saya sendiri, Azza Zeliana, dengan rekan saya ada Maria Berada dan Estri Pramudia. Kemudian di sini ada LinkedIn profil dari masing-masing pengembang. Kemudian pada bagian sebelah kanan di sini ada eksplorasi data analis, di mana data terdiri dari berbagai mutasi gen dan fitur demografis untuk memprediksi tumor, yaitu low atau high grade. Kemudian di sini ada distribusi grade tumor, di mana yang berwarna hijau dia menandakan LGG dengan jumlah
pasien sebanyak 487. Kemudian yang sebelah kanan berwarna merah, di mana dia grade-nya GBM dengan jumlah pasien 352. Kemudian pada sebelah kanan distribusi grade tumor ada distribusi gender pasien tumor, di mana di sini ada dua gender yaitu yang berwarna biru ada male dengan jumlah pasien 488 dan untuk yang ungu ada female dengan jumlah 351. Kemudian ke menu berikutnya di mana di sini ada prediksi tumor di mana pada menu ini digunakan untuk memprediksi eh, data pasien apakah pasien tersebut memiliki tumor yang termasuk dalam high grade atau low grade. Di sini ada beberapa fitur yang dibutuhkan untuk input data pasien, di mana ada gender yang terdiri dari male dan female, kemudian ada ras, ada 4 pilihan yaitu white, black, or African American, Asian, kemudian American Indian or Alaska Native. Kemudian di sini ada umur saat diagnosis pasien, di mana umur minimal pasien ada 14 tahun dan maksimalnya 89 tahun. Di sini kami menggunakan grade 14 dan 89 karena sudah sesuai dengan dataset yang kami gunakan. Kemudian berikut ada 20 fitur mutasi genetik yang digunakan untuk menentukan apakah pasien tersebut memiliki eh, tumor high atau low. Kemudian setelah beberapa fitur yang nantinya akan diinputkan, dapat dilihat nanti ringkasan inputnya pada sebelah kanan, yaitu gender, ras, umur, dan jumlah genetik yang bermutasi. Kemudian di sini ada tombol untuk prediksi tumor grade, di mana jika nanti setelah fitur diinputkan, maka dia akan memprediksi apakah pasien tersebut memiliki tumor low atau high. Kemudian di sini ada tombol reset di mana untuk meriset semua inputan data pasien yang akan kembali pada setelan awal. Kemudian di sini saya akan mendemokan untuk memasukkan beberapa data dari pasien yaitu dimulai dari gender, kemudian umur yang dapat kita pilih sesuai dengan umur pasien. Dan di sini ada beberapa fitur yang di bermutasi dan tidak bermutasi yang nantinya akan memengaruhi hasil dari pasien tersebut mengalami tumor low atau high. Kemudian setelah nanti beberapa inputan ini sudah diisikan, maka akan menampilkan ringkasan inputan seperti berikut, di mana gendernya female, rasnya black or African American, umurnya 38 tahun, dan jumlah gen bermutasinya ada 6. Jika salah satu dari fiturnya tidak diisi atau tidak diinputkan, maka uh, tumor tidak dapat diprediksi. Jadi semua inputan harus diisikan. Kemudian di sini ada tombol untuk prediksi tumor, di mana jika kita pencet, maka dia akan memprediksi di mana pasien tersebut memiliki high grade pada tumornya. Kemudian untuk pada tombol reset ini, jika kita pencet, maka dia akan meriset semua inputannya. Kemudian kita ke menu Insight Model, di mana di menu Insight Model ini merupakan visualisasi fitur important yang sudah kita hasilkan dari model sebelumnya, yaitu yang sudah kita lakukan di Google Colab sebelumnya, di mana fitur important ini dapat kita lihat ada IDH1 ini merupakan fitur yang penting, kemudian IDH2 dan Age at Diagnosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, Maria. Baik, dapat disimpulkan dari pemodelan yang sudah kami buat, yaitu pada bagian model performance, di mana model decision tree yang dikembangkan setelah optimasi hyperparameter dengan kriteria yang kini, max step 5, min sample lift 1, dan min sample split 2, berhasil mencapai akurasi sebesar 88,10% pada data testing untuk prediksi penderita glioma dengan menghasilkan fitur important tinggi yang teridentifikasi pada fitur-fitur seperti IDH1, IDH2, dan Age at Diagnosis.
Temuan ini konsisten dengan teori dan hasil diagnosis mengenai faktor-faktor mutasi genetik dalam menentukan jenis tumor otak atau glioma. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan end-to-end machine learning pipeline mulai dari akuisisi dan pembersihan data, eksplorasi data, fitur engineering, training model, evaluasi hingga deployment model sebagai aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit. Model yang dikembangkan dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan atau analisis untuk berbagai stakeholder, dengan tingkat akurasi yang cukup baik untuk aplikasi di dunia nyata, khususnya sebagai alat screening awal atau untuk mendapatkan insight dari data diagnosis pasien terkait dengan mutasi genetik sebagai penentu jenis tumor otak. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Azul. Kemudian pada kontribusi penelitian ini ada metodologi di mana mendemonstrasikan penerapan best practice dalam alur kerja machine learning, mencakup eksplorasi data analis, pemrosesan data termasuk penanganan missing value, hyperparameter dengan cross validation, dan evaluasi model komprehensif dengan berbagai matriks. Kemudian implementasinya yaitu demonstrasi ini menampilkan contoh konkret deployment model machine learning dengan aplikasi web Streamlit yang user-friendly. Aplikasi ini menjembatani kesenjangan antara analisis data dan pengguna, dilengkapi dengan fitur validasi input, visualisasi interaktif, serta ekspor hasil. Yang terakhir ada interpretability, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap fitur important dan memungkinkan visualisasi decision tree, meskipun tidak secara langsung pada aplikasi, untuk memberikan insight bisnis yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti dari model yang relatif tepat. Kemudian, pada penelitian ini yaitu data currency, di mana dataset yang diperoleh dari UC Machine Learning Repository yang merupakan hasil kurasi dan pemrosesan dari data yang berasal dari program penelitian monumental berskala besar yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Yang kedua, algoritma SCOPE, di mana penelitian ini berfokus pada penggunaan algoritma decision tree saja. Tidak dilakukan perbandingan dengan algoritma klasifikasi lainnya seperti random forest, gradient boosting, SVM, atau neural network yang sebenarnya berpotensi memberikan kinerja yang lebih baik atau perspektif yang berbeda. Yang terakhir ada fitur engineering. Walaupun telah dilakukan fitur engineering dasar seperti penghapusan data yang redundant, eksplorasi teknik fitur engineering yang lebih kompleks seperti pembuatan fitur interaksi atau binding fitur numerik secara lebih detail berpotensi untuk lebih meningkatkan kinerja model. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Estri. Untuk saran penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, melakukan studi komparatif dengan algoritma klasifikasi lain yang lebih canggih seperti random forest, XGBoost, LikeGBM, atau neural network untuk melihat potensi peningkatan akurasi dan metrik lainnya, terutama recall untuk kelas minoritas. Yang kedua yaitu mengeksplorasi teknik fitur engineering yang lebih lanjut seperti polynomial fitur, interaction terms antar fitur yang signifikan secara domain menjadi kategori-kategori yang lebih bermakna. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan teknik khusus untuk menangani ketidakseimbangan kelas target secara eksplisit seperti oversampling, misalnya SMOTE, undersampling, atau menggunakan parameter class weight balance pada algoritma model yang mendukung untuk meningkatkan prediksi pada kelas minoritas. Yang keempat, menggunakan dataset yang lebih baru dan relevan dengan kondisi pasien tumor otak untuk meningkatkan daya generalisasi dan referensi praktis model. Yang kelima yaitu meningkatkan aplikasi web dengan fitur tambahan seperti kemampuan untuk bench prediction atau mengunggah file data, penyimpanan histori prediksi pengguna, atau integrasi dengan dashboard monitoring performa model secara berkala dan mekanisme retraining otomatis. Yang terakhir yaitu jika data tersedia, melakukan analisis serupa pada dataset dari negara atau konteks budaya yang berbeda untuk membandingkan faktor-faktor penentu grade dari tumor otak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.